Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan live update khusus Tribun Lampung. Live update khusus kali ini akan menyajikan informasi teraktual terkait rakerda Gerindra di Lampung, dan inilah live update Tribun Lampung selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra melakukan safari politik ke sejumlah daerah. Yang menarik, Prabowo bertemu dengan anak dan mantu Jokowi di Solo dan juga Medan. Hal ini terbilang sebagai langkah politik gaya baru dari Prabowo. Sebab selama ini Prabowo adalah tokoh yang selalu dikunjungi. Namun kini Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih untuk menemui para politikus muda yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi. Ada yang menilai safari politik Prabowo bertujuan untuk mencari restu Jokowi terkait keputusannya untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Solo dan bertemu dengan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Setelah kunjungan ke Solo, Prabowo juga berkunjung ke Medan menemui Wali Kota Medan Bobi Nasution. Di Solo, Prabowo mendapat sambutan hangat dari Gibran yang merupakan anak sulung Jokowi. Gibran bahkan mencium tangan sang menteri. Hal serupa juga terjadi saat Prabowo berada di Medan dan mendapatkan sambutan hangat dan cium tangan dari menantu Presiden Jokowi yang juga merupakan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dalam kunjungannya, Prabowo Subianto menikmati makan malam bersama suami dari Kahiyang Ayu. Setelah makan malam bersama di rumah dinas Wali Kota Medan, Prabowo ditemani Bobi langsung bertolak ke lapangan Benteng Kota Medan untuk menghadiri acara zikir dan doa bersama. Rupanya, Prabowo diundang makan malam dalam acara doa dan zikir bersama yang digelar pemerintah Kota Medan. Sejumlah ulama dan tokoh agama di Medan juga tampak hadir. Acara tersebut bertujuan untuk memohon kemudahan dalam menjalankan program pembangunan guna mewujudkan Medan berkah, maju dan kondusif. Selain itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra sempat melakukan kunjungan kerja ke kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 24 Januari 2023 lalu. Saat berkunjung ke Solo, Prabowo ternyata sempat dikerumuni oleh segerombolan ibu-ibu. Momen tersebut sempat terekam kamera dan diunggah oleh Prabowo melalui akun Twitternya @prabowo pada Rabu 25 Januari 2023. Pada video itu, tampak awalnya Prabowo menyapa para ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu tersebut ramai menanyakan kapan Prabowo berkunjung ke Cirebon hingga memberikan selamat. Tak lama kemudian Prabowo mulai membagikan kaos. Seketika, ibu-ibu itu langsung berlomba memasukkan tangan mereka ke dalam mobil Prabowo. Prabowo dengan santai terus membagikan kaos dari dalam mobil sambil menyalami para ibu-ibu tersebut. Di tengah kunjungan kerjanya ke Solo, Prabowo menyempatkan diri memenuhi undangan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ke Loji Gandrung yang menjadi kantor dinas sang Wali Kota. Seperti yang diketahui, Gibran terus mendampingi Prabowo saat sang menteri melakukan kunjungan kerja mulai dari Koramil Serengan, Pura Mangkunegaran hingga Solo Safari. Selain berterima kasih telah diundang oleh Gibran, Prabowo turut memuji kinerja Gibran sebagai wali kota. Prabowo bahkan sempat mengunggah momen kebersamaan dirinya dengan keluarga Gibran, mulai dari selfie Ananda hingga cucu Presiden Jokowi yakni Jan Etes serta Lalembah Mana. Lewat akun Instagramnya pula, Prabowo mengunggah foto dirinya bercengkrama dengan keluarga Gibran. Beliau pemimpin muda yang sangat potensial. Ya, kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Dan ya kami cocok sama Mas Gibran gitu. Ini kan Mas Gibran itu
itu kan ada 2 daerah yang dikira pas untuk maju, Jawa Tengah dan DKI. Kalau Pak Prabowo sendiri melihatnya lebih pas gimana, Pak? Beliau di mana aja pas yuk. Pak Prabowo kan kemarin, Kalau saya lihat Bapak sendiri akan mendukung? saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukung ya Mas Gibran. Menjelang rapat kerja daerah Partai Gerindra di Kota Bandar Lampung, resmi buka penjaringan calon legislatif secara terbuka. Seperti diketahui, Partai Gerindra Lampung dijadwalkan akan menggelar rakerda pada hari ini, yakni 30 Januari 2023. Kegiatan rakerda ini dilaksanakan di Geraha Wangsa Bandar Lampung dan diikuti kader yang berada di 15 kabupaten atau kota seprovinsi Lampung. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Andika Wibawa, mengatakan pihaknya secara resmi mengumumkan pendaftaran caleg jelang rakerda. Lebih lanjut, Andika mengatakan mekanisme pendaftaran caleg yang harus dijalankan. Kendati demikian, lanjut Andika, para caleg akan dilakukan seleksi terlebih dahulu. Disinggung mengenai target Partai Gerindra di pemilu 2024 mendatang. Ia menargetkan kemenangan telak untuk Prabowo Subianto sebagai presiden. Terkait target di legislatif, Ketua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung menargetkan 12 kursi untuk pemilu 2024. Sebelumnya, Andika telah memberikan SK kepada pengurus Partai Gerindra se-Kota Bandar Lampung. Dengan diserahkannya SK tersebut, Andika berharap agar seluruh pengurus bergerak menyambut kemenangan pemilu 2024. Oke, halo selamat sore teman-teman Tribuners. Kembali jumpa dengan saya, reporter Tribun Lampung. Baik, kali ini saya sedang berada di kantor DPC Gerindra Kota Bandar Lampung. Sebagai mana diketahui, Partai Gerindra akan menggelar rakerda pada 30 Januari 2023. Nah, sementara itu untuk DPC-nya sendiri menjelang rakerda ini akan membuka pendaftaran caleg. Nah, seperti apa proses dan mekanismenya, kita sudah bersama dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Bang Andika Wibawa. Untuk itu, selamat sore Bang. Selamat sore, Dio. Oke, baik Bang. Ini menjelang rakerda, tentunya kan Partai Gerindra akan membuka pendaftaran caleg. Ini bisa dijelaskan Bang, seperti apa maksudnya? Apakah dia dibuka untuk pengurus partai atau dibuka untuk masyarakat pada umumnya ini Bang? Oh iya, terima kasih. Jadi sebetulnya Partai Gerindra membuka untuk masyarakat umum. Masyarakat umum, pengurus partai, siapapun yang kira-kira berminat bersama-sama Partai Gerindra, artinya untuk menjadi calon anggota legislatif daripada Partai Gerindra, khususnya di Kota Bandar Lampung. Oke, sementara untuk syarat khusus ini Bang, bagi para masyarakat yang ingin bergabung atau mendaftarkan diri sebagai caleg menjelang pemilu 2024, ini seperti apa mekanisme dan persiapan yang harus disiapkan ini Bang? Oke, jadi kalau syarat khusus sih sebetulnya nggak sama mungkin seperti partai-partai lain ya. Artinya Partai Gerindra ini minimal mengisi kurikulum vitae atau data diri, ya kan? Karena untuk kita harus mengetahui latar belakang daripada pendidikan, daripada ini. Kemudian kalau memang memungkinkan, mereka menyertakan dukungan KTP untuk artinya masyarakat yang memang benar-benar mereka ini didukung oleh masyarakat. Nah, jumlahnya minimal kalau yang baru ini mungkin sekitar 300 sampai 500 lah. Jadi minimal di wilayah masyarakat yang akan mereka wakilkan nanti sebagai caleg gitu loh. Misalnya Tanjung Karang Pusat, dukungan KTP dari situ bahwa mendukung si Budi sebagai caleg ke depan. Nah, ini ada dukungan KTP-nya. Kenapa? Artinya kita memang memilih secara selektif bahwa memang benar-benar orang ini mau berjuang, orang ini benar-benar mewakili daripada masyarakat. Betul. Itu adanya kita dukungan KTP. Mungkin itu sedikit yang syaratnya kalau di Partai Gerindra ya. Kalau yang lain saya rasa sama, nanti ada pendaftaran
ada untuk KPU-nya, pendaftaran kan kita tunggu dari juknisnya KPU apa yang harus kita siapkan kan. Yang jelas awal kurikulum vitae dulu lah. Jadi untuk kalau memang ada yang berminat silakan langsung datang ke DPC Partai Gerindra gitu. Untuk standar dukungan KTP-nya sendiri yang diusung para caleg nantinya ada ketentuan nggak Bang berapa gitu? Misalkan dia membawa dukungan, artinya berapa minimal 10 atau 20 atau berapa ini Bang? Nggak ada ya? Artinya maksud saya bukan 10-20 itu bukan keluarga namanya. Jadi minimal ya mungkin 300 untuk calon-calon pemula ini kan. Ya kalau Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ketua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung terkait dengan pembukaan bakal calon legislatif untuk Partai Gerindra. Tribuners, seperti yang diketahui, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Causal mengatakan pihaknya akan melaksanakan rakerda dalam rangka pemantapan pemenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. 1 tahun kepengurusan Partai Gerindra Lampung akan menggelar rapat kerja pada hari ini, Senin 30 Januari 2023. Rakerda Gerindra Lampung akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani serta seluruh Ketua DPD Partai sejauh mana Gerindra hubungan kita se-Sumatera. dengan Partai Ketua DPD Partai Gerindra sekali, Lampung kami, Rahmat Mirzani Causal mengatakan selain pengurus DPC koalisi. Partai Jadi, Gerindra Kabupaten ataupun Pak kota, Prabowo rakerda akan dihadiri oleh seluruh pengurus anak cabang atau tingkat kecamatan se-Lampung. Selain undangan dalam rangka pemenangan Prabowo, rakerda ini untuk memperkuat internal Partai Gerindra serta perbaikan struktur dan sayap partai. Rahmat Mirzani Causal menambahkan, kunjungan pengurus Partai Gerindra Lampung ke kantor media merupakan salah satu bentuk visit media pertama mereka pasca pelantikan pengurus DPD Gerindra pada tahun 2022 lalu. Pasca dilantik kali ini, mereka sengaja mengunjungi salah satu media karena hal tersebut merupakan salah satu dari 3 program utamanya, yakni penguatan struktur, rekrutmen anggota, dan bersinergi dengan media. Koalisi, jadi Pak Prabowo ini satu-satunya calon presiden yang sudah punya perahu penuh, yang sudah siap jalan, gitu, siap jalan. Itu mulai dari dari Agustus 2022 kemarin kita sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, dengan sahabat kami. Kita sudah sepakat mengusung Pak Prabowo jadi calon presiden. Untuk wakil presidennya pun diserahkan kepada Pak Prabowo dan Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB. Sementara untuk kerja-kerja komunikasi politik di daerah, terutama di Provinsi Lampung, di Kabupaten, sudah berjalan lama gitu. Jadi memang sebenarnya kerjasama dengan koalisi ini sudah kami lakukan. Oke. Ada nama khusus nggak dari koalisi Gerindra dan PKB ini? Belum ada. Belum ada ya. Ada paling kan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya. Baik. Nah, terlepas dari presidennya, kita masuk ke dalam persiapan caleg di 2024 dari Partai Gerindra khususnya. Iya. Secara target nih, kita mungkin dari atas, dari DPR RI, dari Gerindra sendiri menargetkan berapa ini? Untuk RI kami sudah ditargetkan bagaimana setiap dapil ini di dapil RI 1 dan DPR RI 2 itu menambah 1 kursi. Oke, sejauh ini sudah berapa kursi ini yang sedang duduk? Sekarang kan satu-satu. Satu-satu. Nanti bisa jadi nambah satu jadi dua-dua. Oke. Jadi secara strategi untuk persiapan DPR RI sendiri? Ya, insya Allah untuk RI, insya Allah kita sudah persiapkan strategi-strateginya. Oke, nah untuk provinsi nih ya. Mengingatkan ini walaupun belum ditetapkan, untuk Lampung wacananya akan ada penurunan kursi dari 85 menjadi 75. Nah sementara dari tanggapan dari Gerindra sendiri khususnya dan persiapan untuk mempertahankan kursi bahkan menambah kursi yang ada ini seperti apa nih? Yang pertama kita nggak setuju kalau kursinya jadi 75. Lah 85 aja nggak semua aspirasi masyarakat bisa ditampung ya, apalagi cuma 75 gitu kan. Padahal tugasnya DPR itu adalah salah satunya. Baik Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di agenda Rakerda dari Partai Gerindra di Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Rio Pratama. Halo, selamat siang Rio. Selamat
Tidak ada orang yang pergi mengaji, tidak ada orang yang pergi ke masjid, tidak ada orang yang pergi ke kantor, tidak. Ya. Semuanya. Rio, bisa dijelaskan seperti apa situasi dan kondisi terkini di Rakerda Partai Gerindra? Oke, dapat kita laporkan di lokasi bahwa Rakerda berjalan sejak pukul 10.30 tadi dan dihadiri oleh ribuan peserta yang mengikuti Rakerda. Untuk kali ini masih dalam proses sambutan dari Sekjen Partai Gerindra. Jadi itu sementara yang dapat kita laporkan, Mutiara. Untuk suasananya bisa kita sorot dan kita sampaikan ke studio. Memang Pak Prabowo akan maju, tapi dalam keyakinan Prabowo Subianto dan dalam keyakinan semua kader Partai Gerindra memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kemuliaan, memperjuangkan orang-orang yang lemah, memperjuangkan orang-orang yang putus asa, memperjuangkan orang-orang Ya, baik yang... Saudara Rio, terkait dengan agenda Rakerda pada hari ini kira-kira, atau apakah Rio sudah mendapatkan informasi terkait apa saja yang akan menjadi topik pembahasan dalam Rakerda Partai Gerindra kali ini? Baik, rekan Butia, dalam bahasannya sendiri ini rapat kerja daerah dan penguatan kader partai dan fokus untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden. Itu yang kita simak dari beberapa sambutan yang telah disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra dan Pak Sekjen Partai Gerindra. Seperti itu, Mutia. Oke, lalu untuk tamu undangan, kira-kira siapa sajakah tokoh yang menghadiri acara dari Rakerda Partai Gerindra ini? Mungkin dari tokoh politik, Forkopimda, ataupun tokoh pemerintahan, Rio? Oke, dari tamu undangan hadir dalam kesempatan Rakerda, Gubernur Lampung, kemudian Wakil Gubernur Lampung, seluruh Pimda, seluruh partai politik yang ada di Lampung, bahkan ketua DPD atau perwakilan dari seluruh Sumatera, Partai Gerindra, dan juga hadir seluruh partai politik yang ada di Provinsi Lampung, ketua-ketua partainya hadir. Seperti itu, Mutia. Oke, baik. Lalu untuk acara Rakerda yang berlangsung pada hari ini, apakah akan berlangsung pada satu hari ini saja atau akan dilanjutkan kemudian hari, dan juga untuk jam mulainya tadi bisa diketahui dari jam berapa ya, Rio? Semangat Lampung akan menurunkan kekuatan ke seluruh Sumatera dengan menjadikan Prabowo presiden dan Ya, rekan Rio. Dapat kita informasikan untuk agenda Rakerda sendiri, kemungkinan ini diselesaikan dalam satu hari, namun kita belum tahu pasti karena memang ini masih dalam proses sambutan. Seperti itu. Oke, Rio, apakah sudah mengetahui seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh Partai Gerindra ini untuk meraih suaranya di Lampung? Oke, berdasarkan beberapa sambutan yang kita simak tadi, disampaikan bahwa mereka akan fokus dalam penguatan internal, mulai dari tingkat PAC, tingkat ranting, hingga seluruh kader di tingkat bawah, sayap-sayap partai seperti Pira dan sayap partai lainnya yang cukup banyak ya, kita tidak bisa sebutkan satu sayap partai dari nama sayap partai Gerindra. Namun kesimpulannya bahwa mereka akan fokus dalam penguatan internal, kemudian fokus dalam pemenangan Prabowo sebagai presiden, dan mereka menginstruksikan untuk seluruh kader Gerindra gerak menjelang pemilu 2024. Seperti itu, Mutia. Oke, terima kasih banyak Rio atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Oke, terima kasih. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari rekan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Rio Pratama. Seperti yang diketahui, pada Rakerda kali ini juga sudah terlihat tokoh-tokoh seperti Gubernur Lampung dan juga Wakil Gubernur Lampung yang memang turut menghadiri acara Rakerda dari Partai Gerindra di Lampung.
Menjelang rapat kerja daerah, Partai Gerindra Kota Bandar Lampung resmi membuka penjaringan calon legislatif secara terbuka. Diketahui Partai Gerindra Lampung dijadwalkan akan menggelar rakerda pada hari ini, Senin 30 Januari 2023. Dan kita bisa lihat bahwa sudah banyak sekali peserta dari rakerda Gerindra yang sudah hadir dan siap untuk mengikuti rakerda yang akan berlangsung pada hari ini. Diketahui Partai Gerindra Lampung memang dijadwalkan melaksanakan rakerda pada hari ini 30 Januari 2023. Kegiatan rakerda sendiri ini akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan dan masih berlangsung di Geraha Wangsa Bandar Lampung dan diikuti kader yang berada di 15 kabupaten atau kota seprovinsi Lampung. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Andika Wibawa, mengatakan pihaknya secara resmi mengumumkan pendaftaran calon legislatif menjelang rakerda. Lebih lanjut, Andika juga mengatakan mekanisme pendaftaran caleg yang harus dijalankan. Kendati demikian, Andika mengatakan para caleg akan terlebih dahulu dilakukan seleksi secara bertahap. Disinggung mengenai target Partai Gerindra di pemilu 2024 yang akan datang, ia menargetkan kemenangan telak untuk Prabowo Subianto sebagai presiden. Terkait target di legislatif, Ketua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung menargetkan 12 kursi untuk pemilu 2024. Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pihaknya akan melaksanakan rakerda dalam rangka pemantapan pemenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. 1 tahun kepengurusan Partai Gerindra Lampung akan menggelar rapat kerja daerah yang dilaksanakan pada hari ini 30 Januari 2023. Rakerda Gerindra Lampung ini dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani serta seluruh Ketua DPD Partai Gerindra se-Sumatera. Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Jausal juga mengatakan selain pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten atau Kota, rakerda akan dihadiri oleh seluruh pengurus anak cabang atau tingkat kecamatan se-Lampung. Politik sampai di 2024 yang akan datang. Oke. Untuk jadwal rakerdanya ini dilakukan kapan? Hari Senin nanti tanggal 30. Tanggal 30 di Geraha Wangsa. Oke, baik. Jadi sebelum rakerda memang kita ketahui DPD Gerindra sendiri sebelumnya telah melakukan pelantikan di 15 kabupaten. Di 15 kabupaten kota. Nah, baik. Untuk temanya pada rakerda di 2023 atau di hari Senin nanti kita mengusung tema apa nih? Kita ya ini ya penguatan Prabowo presiden Gerindra menang. Oke. Jadi secara target di 2024 tentunya kita menargetkan Prabowo menjadi presiden di 2024. Nah, ini secara target konkretnya kalau kita berbicara suara, berapa target kita untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024? Banyak ya. Tapi kalau dia berbicara hal yang harus dibenahi dan dari pemilu sebelumnya untuk Lampung khususnya, seperti apa ini? Ya, kami melihat begini, kita ingin masyarakat seluruh struktur kita itu bekerja ya, bagaimana mengkampanyekan Pak Prabowo itu lebih efektif, lebih banyak hingga tidak semua masyarakat ini. Jadi bukan hanya mengkampanyekan Pak Prabowo ini bukan hanya tugas calon anggota legislatif atau tugas relawan, tapi seluruh struktur yang dibentuk oleh Partai Gerindra ini bisa efektif, bisa semangat, bisa sinergi ya dengan instrumen-instrumen lainnya itu untuk mengkampanyekan kepada masyarakat. Saya yakin semakin banyak kan ada dalam tahapan politik itu ada tahu, ada disukai dan ada yang dipilih. Betul. Kalau untuk tahu hampir semua masyarakat Indonesia mungkin tahu. Tapi untuk disukai dan sampai dipilih ini perlu ada effort yang lebih ya. Effort ini hanya bisa dilakukan selama ini hanya tim-tim kampanye. Nah, kami ingin bukan hanya tim kampanye saja tapi relawan dan seluruh pemilih-pemilih Prabowo di 2019 ini akan ikut mengajak orang memilih Prabowo. Begini, di 2019 kita ada 40 gini. Di 2014 Pak Prabowo menang 40%,
di Lampung ini dia meraih suara 40 sampai 40 something persen. Di 2019 seperti itu juga. Artinya apa? Artinya pemilih Pak Prabowo ini loyal. Betul. Yang memilih Pak Prabowo di 2014 itu akan memilih Pak Prabowo lagi di 2019, dan insya Allah pemilih 2019 ini akan kembali memilih di 2024. Nah, yang kita inginkan bagaimana semua pemilih Pak Prabowo yang di 2019 pemilih Pak Prabowo ini mengajak satu orang lagi untuk memilih, yang belum memilih Pak Prabowo jadi memilih Pak Prabowo di 2024. Oke. Nah, bagi yang belum memilih Pak Prabowo di 2019, bisa dijelaskan nggak nih, kenapa sih harus milih Pak Prabowo? Sosok apa yang beliau punya dan memang alasan masyarakat harus memilih Pak Prabowo-nya? Ya, kalau kami melihat dengan situasi yang sekarang ini, gini, kita membutuhkan Pak Prabowo untuk memimpin negara ini ya. Untuk pertama, untuk mengimplementasikan ya cita-cita beliau ketika dalam memimpin. Beliau kan sudah banyak apa saja yang harus dilakukan ketika memimpin, kita tahu. Yang kedua, kita ingin juga sebagian besar masyarakat juga yakin hanya Pak Prabowo yang bisa melanjutkan kerja-kerjanya Pak Jokowi di 2024 nanti. Nah, ini kan berbicara mengusung Pak. Berbicara mengenai Partai Gerindra, maka itu akan sangat melekat dengan sosok Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya. Seperti diketahui, saat ini Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019 hingga 2024. Sebelum mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008, Prabowo Subianto menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diketahui lahir pada 17 Oktober 1951. Prabowo Subianto adalah anak dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Ia memiliki dua kakak perempuan bernama Bianti Ningsih Miderawati dan Mariani Ekowati dan satu adik laki-laki yang bernama Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo Subianto ini Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952 lalu. Sedangkan ibunya yang bernama Dora Marisigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau adalah seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Mangkom di Langowan, Sulawesi Utara. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Prabowo Subianto adalah cucu dari Margono Coyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama. Tak lama setelah kelahiran Prabowo Subianto, ayahnya diangkat menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Wilopo. Prabowo menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di luar negeri setelah keluarganya meninggalkan Indonesia. Prabowo masuk ke Akademi Militer di Malang, Jawa Tengah. Seperti yang diketahui, ia menikah dengan Siti Hadida Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Dari pernikahan itulah mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Pada tahun 1998, Prabowo dan Siti Hediadi bercerai. Anak mereka Didit tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo Subianto beralih menjadi pengusaha. Setelah itu, ia pun mulai memasuki karir di dunia politik. Nama Prabowo Subianto kembali mencuat setelah ia ikut dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Kemudian Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004 hingga 2009, menggantikan Siswono Yudo Husodo dengan memperoleh 309 suara dalam Musyawarah Nasional 6 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Kongres 5 Petani pada 5 Desember 2004 di Jakarta. Prabowo mengaku keikutsertaannya dalam politik karena dorongan dari rekan-rekan dan panggilan hati nurani untuk memulihkan negara dari keterpurukan.
diakui keikutsertaannya dalam konvensi Partai Golkar karena ingin mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Lalu, pada pemilu presiden tahun 2004, Prabowo mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar. Meski lolos, ia kalah suara dari Wiranto. Kiprah Prabowo di Partai Gerindra pada 6 Februari tahun 2008, Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra bersama dengan Hasim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, dan Muhdi Purwo Pranjono. Wali kota, ya kan? Jadi, ya. Saya kira waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi sosialisasi ataupun memperlihatkan leadershipnya dan sebagainya. Amin. Tapi ya kalau saya monitor ya cukup lumayan ya, cukup baik. Ada mendukung ya Pak ya tentunya. Kenapa? Mendukung ya pastinya. Anda yang atur. Pak, kalau kita melihat Pak Bobi ini, saya Partai Gerindra, kemudian misalnya juga ada beberapa acara juga, ya dengan Koramil, tapi juga ada acara yang diundang oleh Pak Bobi Nasution. Jadi saya kira intinya itu, dan tadi diberi makan makanan khas Medan, kemudian roti jala luar biasa. Iya, jadi ini tambah berat badan terus kalau saya ke Medan ini. Saya kira itu saudara. Terima kasih Pak. Ya. Pak mau nanya Pak, kemarin kan udah sama Bang Gibran ada dukungan. Ini dalam agenda doa dan zikir bersama ini ada nggak doa dan dukungan untuk Bang Bobi menuju Sumur 1 nanti? Iya. Apa harus eksplisit? Pak. Ya kita dulu juga yang mengusung beliau kan, wali kota, ya kan. Jadi, ya. Saya kira waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi sosialisasi ataupun memperlihatkan leadershipnya dan sebagainya. Amin. Tapi ya kalau saya monitor ya cukup lumayan ya, cukup baik. Ada mendukung ya Pak ya tentunya. Kenapa? Mendukung ya pastinya. Anda yang atur. Pak, kalau kita melihat Pak Bobi ini apakah dia layak untuk Sumut atau DKI sebagai calon gubernur? Waduh. Ya, gitu. Saya kira beliaulah yang harus putuskan ya. Beliau mengabdi, saya kebetulan ya saya memang bisa dikatakan tentunya di tentara kita juga banyak katakanlah Prabowo presiden, tentunya kan Partai Gerindra harus membentuk koalisi, dan kita tahu secara berita nasional koalisi sudah bentuk kerjasama bersama PKB sudah semakin baik dan bahkan sudah mendirikan posko. Nah untuk di Lampung nih, sejauh mana hubungan kita dengan Partai PKB sendiri? Baik sekali, kami mendeklarasikan koalisi. Jadi Pak Prabowo ini satu-satunya calon presiden yang sudah punya perahu penuh, yang sudah siap jalan, gitu, yang siap jalan. Itu mulai dari dari Agustus 2022 kemarin kita sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, dengan sahabat kami. Kita sudah sepakat mengusung Pak Prabowo jadi calon presiden. Untuk wakil presidennya pun diserahkan kepada Pak Prabowo dan Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB. Sementara untuk kerja-kerja komunikasi politik di daerah, terutama di Provinsi Lampung, di Kabupaten, sudah berjalan lama gitu. Jadi memang sebenarnya kerjasama dengan koalisi ini sudah kami lakukan. Oke. Ada nama khusus nggak dari koalisi Gerindra dan PKB ini? Belum ada ya. Belum ada ya. Ada paling kan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya. Baik. Nah, terlepas dari presidennya, kita masuk ke dalam persiapan caleg di 2024 dari Partai Gerindra khususnya. Iya.
Secara target nih Ai, kita mungkin dari atas, dari DPR RI, dari Gerindra sendiri menargetkan berapa ini Ai? Untuk RI kami sudah ditargetkan bagaimana setiap dapil ini di dapil RI 1 dan DPR RI 2 itu menambah 1 kursi. Oke, sejauh ini sudah berapa kursinya yang sedang duduk? Sekarang kan satu-satu. Satu-satu. Nanti bisa jadi nambah satu-satu jadi dua-dua. Oke. Jadi secara strategi untuk persiapan DPR RI sendiri? Ya, insya Allah untuk RI, insya Allah kita sudah persiapkan strategi-strateginya. Oke. Nah untuk provinsi nih ya. Mengingatkan ini walaupun belum ditetapkan, untuk Lampung wacananya akan ada penurunan kursi dari 85 menjadi 75. Nah sementara dari tanggapan dari Ya, untuk mengetahui seperti apa pandangan dari salah satu ahli dalam bidang politik, kita telah terhubung bersama dengan dosen ilmu politik FISIP Universitas Lampung, Bapak Dr. Roby Cahyadi. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak Roby. Aduh, ya. Halo. Halo, ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini agak terkaget-kaget karena diminta masuk. Oke. Ya, alhamdulillah sehat. Ya Pak, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Oke, terkait dengan tema dari les khusus kali ini adalah Rakerda dari Partai Gerindra di Lampung. Dan seperti yang kita ketahui nih Pak, bahwasannya Prabowo Subianto ini kan sudah melakukan kunjungan atau berkunjung ke daerah dan menemui keluarga dari Presiden Indonesia saat ini, yaitu Jokowi di Solo dan juga Medan. Biasanya Pak Prabowo ini kan suka menjadi rujukan bagi para politisi muda untuk dikunjungi. Tapi kali ini ada yang berbeda, di mana Pak Prabowo sendiri yang mengunjungi para politisi muda yang saat ini menjadi wali kota di Solo dan juga Medan. Lalu seperti apa nih yang bisa dijelaskan dari langkah politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, Pak? Ya, baik Mbak, terima kasih. Sekarang kan modelnya adalah tidak bisa seorang tokoh apapun itu, apalagi dia belum menjadi seorang pejabat publik ya, baik itu wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden, baru sebagai kandidat. Ya, itu artinya positioningnya adalah mereka meminta suara atau mereka butuh untuk mendulang suara. Nah, maka dari itu safari politik atau boleh dikatakan apa ya, memperkenalkan diri ya, itu harus dilakukan oleh para pihak-pihak atau para calon yang akan maju dalam pemilu 2024. Menurut saya langkah dari Prabowo sudah cukup baik untuk hadir ya di tengah-tengah para calon-calon orang yang akan itu tadi itu salah satu mentor strategi yang Prabowo lakukan untuk mencoba meraih simpati atau meraih suara dari para calon pemilih mereka. Dengan catatan kalau dia ingin maju ya di pemilu 2024. Karena beliau ini kan punya pengalaman yang kurang baik ya, 2 kali pemilihan presiden di 2014 dan 2019 itu selalu gagal. Padahal lawannya sama saja, lawannya Pak Jokowi. Jadi 2 kali kegagalan itu mungkin membuat strategi yang dia miliki itu dirubah ya. Tidak lagi dia merasa di atas angin, tapi mungkin dia harus menggali atau menjaring potensi-potensi siapa saja orang yang akan bisa memilih beliau di pemilu 2024 nanti. Mungkin itu Mbak untuk sementara. Oke, jadi bisa dikatakan bahwasannya kunjungan Pak Prabowo ini mengunjungi ke anak dan juga menantu dari Pak Jokowi ini sebagai isyarat meminta restu. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak Roby? Ya, secara tidak langsung seperti itu. Kalau tidak bisa mendapat restu bapaknya kan temui dulu anaknya. Nanti kan anaknya yang akan bicara dengan bapaknya. Ya, baik. Jadi ini merupakan salah satu strategi yang cukup unik ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, di mana kita tahu Pak Prabowo ini kan 2 kali ya sempat kalah dari Bapak Jokowi yang saat ini merupakan Presiden Republik Indonesia. Oke. Berbicara tentang politik Prabowo, di mana dia sudah 2 kali maju dalam pemilu dan juga sebagai bakal calon presiden juga. Namun dia menemui kekalahan dari Jokowi. Dan menurut Pak Roby, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Gerindra untuk merebut suaranya dari partai besar pesaing apabila harus head to head saat Pilpres dan Pemilu?
Ya, kalau menurut catatan saya, Gerindra itu kan nomor 2 terbesar ya setelah PDIP. Tapi tidak bisa juga Prabowo mengajukan diri sebagai calon presiden apabila dia tidak berkoalisi dengan partai politik lain. Jadi minimal harus ada satu atau dua partai politik lain. Nah, maka dari itu langkah Prabowo sebenarnya juga harus mempersiapkan partai politik lain yang bisa berkoalisi dengan Prabowo. Tetapi ada buah simalakama ini Mbak ya. Buah simalakama dalam arti kata dengan 2 kali kekalahan dengan orang yang sama, kalau dia mencalonkan diri lagi di 2024 dan nanti juga akan kalah gitu, itu akan Betul? bisa menjadi citra dia jadi semakin kurang baik gitu kan. Mm-mm. Jadi citranya Prabowo ini menjadi kurang baik. Saya sih secara pribadi mungkin ya ini hanya analisis pribadi ya. Saya sih secara pribadi mungkin sudah saatnya Pak Prabowo mungkin ada di belakang layar saja gitu. Jadi akhirnya tidak lagi mencalonkan diri ke pemilihan tahun 2024. Tapi sekali lagi hak seseorang kan untuk dipilih dan memilih ya. Jadi secara pribadi kalau misalnya Pak Prabowo ingin mencalonkan diri lagi ya tidak masalah juga. Tetapi 2 kekalahan itu menurut saya pemilih juga akan melihat Prabowo ini udah 2 kali kalah gitu kan. Masa kita memilih dia lagi gitu. Kalau bahasa anak muda sekarang. Terus juga satu langkah yang menurut saya membuat popularitas Prabowo agak turun itu adalah pada saat dia 2 kali bertarung melawan Jokowi dan 2 kali kalah, dan kekalahan yang kedua itu justru malah Pak Prabowo ini yang banyak pemilihnya itu yang banyak pemilih Prabowo kan yang tidak bisa dikatakan tidak suka dengan Pak Jokowi. Jadi mengharapkan Pak Prabowo itu kan menjadi seorang oposan ya. Nah, tapi ternyata yang terjadi malah dia diangkat menjadi salah satu menteri dari Jokowi. Artinya dia berkoalisi dengan Pak Jokowi. Saya memandang langkah koalisi ini membuat beberapa pendukung struggle ya, pendukung setianya Pak Prabowo yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu akan merubah haluan di pemilu 2024. Tidak lagi mungkin memilih Pak Prabowo, akan memilih calon yang lain karena sekarang kan banyak juga calon-calon yang bermunculan selain Pak Prabowo, karena Pak Jokowi tidak bisa lagi dipilih. Jadi calonnya suara itu akan dialihkan ke calon lain. Itu menurut saya, Mbak, untuk sementara. Oke, lalu saya cukup penasaran sebenarnya Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah Partai Gerindra ini sebenarnya membutuhkan sosok lain mungkin selain dari Pak Prabowo? Karena kan sudah 2 kali pemilu yang dimunculkan adalah sosok Pak Prabowo. Apakah perlu muncul tokoh lain dari Partai Gerindra yang mungkin menjadi gebrakan baru bagi pemilihan presiden di masa mendatang? Ya, ini pendapat saya secara pribadi ya. Orang boleh setuju dan tidak setuju. Tapi menurut saya memang sudah saatnya Pak Prabowo menjadi begawan Indonesia sama dengan Bu Megawati. Jadi dilihat dari sisi pengalaman dan dari sisi ketokohan dia, sekarang sudah saatnya dia menjadi begawan buat Indonesia. Memang tidak bisa dilepaskan begitu saja ya keterkaitan Gerindra dengan Pak Prabowo. Jadi memang sumbu utama dari partai ini adalah Gerindra. Tapi itu yang saya ulas di awal tadi bahwasanya kita harus lihat gitu ya pemilih-pemilih saat ini dan juga pemilih-pemilih beliau yang dahulu yang merasa mungkin tidak jalan yang diambil oleh Prabowo kok tidak menjadi oposan tapi menjadi koalisinya Pak Jokowi, itu membuat beberapa pemilih mungkin tidak akan lagi memilih Pak Prabowo. Dan menurut saya ini sekali lagi adalah keputusan pribadi ya Prabowo sebagai seorang tokoh, apakah dia ingin maju atau tidak, tapi harus dihitung kembali kalkulasi-kalkulasi politik yang dimungkinkan. Kalau misalnya dia menang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak menang, itu yang saya katakan tadi akan menurunkan popularitas dia di mata publik. Ini kok sampai 3 kali kalah. Gitu. Dan juga sekarang juga menurut saya banyak sekali tokoh-tokoh muda yang sudah punya potensi dan juga sudah punya dukungan ya. Ada beberapa gubernur yang juga akan maju misalnya. Itu tentu saja silahkan diselaraskan dengan visinya Partai Gerindra. Toh kalaupun Pak Prabowo tidak menjadi presiden pun, tapi kan dia bisa
karya atau bisa membantu presiden terpilih nantinya, misalnya siapapun itu, di belakang layar seperti yang dilakukan Bu Megawati, Ketua PDIP terhadap Pak Jokowi. Jadi sebagai begawan di negara Indonesia. Mungkin itu, Pak. Menurut Pak Robi, seperti apa sih Pak sosok atau tipe ideal yang bisa menggantikan sosok Prabowo ini untuk mewakili Partai Gerindra di pemilu berikutnya? Apakah mungkin harus wanita atau mungkin harus muda? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Pak Prabowo ini sudah senior atau bisa dikatakan umurnya sudah lanjut usia, seperti itu Pak. Kalau kalau mengenai sosok pengganti ya itu sekali lagi itu internalnya Partai Gerindra ya. Siapa yang akan diusung? Bisa saja berasal dari internal Partai Gerindra untuk jadi calon presiden. Tapi kalau internal Partai Gerindra pasti semua orang pasti dukung Pak Prabowo. Ya, tinggal sekarang apakah Pak Prabowo legowo atau tidak, dia tidak ingin mencalon lagi. Itu kan pribadi Pak Prabowo, keputusan pribadinya Pak Prabowo. Tapi kalau sosok lain ya silahkan saja dicari di Gerindra apakah ada sosok yang memang pantas untuk layak dijadikan calon presiden atau calon wakil presiden. Kalau masalah gender itu nggak masalah, itu artinya itu silahkan saja mau perempuan mau laki-laki itu silahkan partai internal Gerindra yang akan memutuskan. Kalau untuk tua muda juga tidak masalah. Yang penting adalah tokoh itu bisa mengambil simpati publik dan juga punya popularitas yang tinggi. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Robi atas informasinya dan juga ilmunya. Tentu sangat bermanfaat bagi Tribuners di rumah untuk bagaimana sih menyikapi safari politik ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai salah satu tokoh yang memang sosok atau yang mewakili Partai Gerindra di pemilu 2024 mendatang. Oke, terima kasih Pak Robi atas waktunya. Ya, Tribuners, tadi kita sudah menjelaskan penjelasan dari Dr. Robi Cahyadi selaku dosen ilmu politik FISIP Universitas Lampung, dan saat ini kita akan mendengarkan salah satu juga penjelasan atau pandangan dari Dr. Triyono sebagai Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Lampung. Halo, selamat siang Pak Triyono. Selamat siang Mbak. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, ini kebetulan lagi bekerja atau lagi di rumah aja nih Pak? Lagi rehat. Oke. Nih Pak, kan pada tema kali ini kita membahas tentang rakerda dari Partai Gerindra di Lampung. Nah, seperti yang diketahui bahwasannya setiap partai, tidak hanya Partai Gerindra itu selalu berebut suara pemilih muda. Karena memang seperti kita ketahui jumlah pemuda-pemudi di Indonesia itu adalah dengan populasi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, jika Pak Prabowo maju ke Pilpres di pemilu 2024 mendatang dengan track record, kalau beliau ini sebenarnya kan sudah kalah nih Pak 2 kali dan usianya sudah terbilang senior. Bagaimana Gerindra membranding Pak Prabowo ini untuk bisa menggaet para suara pemilih muda, Pak? Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Robi tadi, safari yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ya ke beberapa wilayah di Indonesia itu ya sah-sah saja ya sebagai bagian dari proses politik itu sendiri. Apalagi 2023 ini kan sudah mulai gitu ya. Mesin-mesin partai politik ini sudah mulai dipanaskan menuju tahun 2024 ini. Nah, saya rasa kontestasi Pak Prabowo di 2014, kemudian 2019 yang mengalami kekalahan itu menjadi catatan tersendiri, khususnya di internal Partai Gerindra. Nah, maka momentum-momentum rapat kerja nasional, rakerda, itu tentu akan menjadi pembahasan ya yang cukup serius di kalangan elit dan internal Partai Gerindra, bagaimana untuk merubah strategi-strategi marketing politik di lapangan. Nah, terkait dengan bagaimana menggait kemudian strategi di kalangan pemilih pemula, khususnya kaum milenial gitu ya, ini tentu menjadi catatan gitu ya bagi Partai Gerindra bahwa tren politik sekarang ini kita memang sedikit bergeser. Yang pada saat itu barangkali era digitalisasi itu ya belum terlalu digunakan. Nah, maka pada 2024 ini itu
era digitalisasi ini menjadi salah satu poin penting yang perlu menjadi perhatian gitu ya. Para caleg, kemudian para kandidat capres, cawapres gitu ya, bagaimana memanfaatkan media digitalisasi ini untuk merebut hati kalangan pemilih pemula khususnya di milenial ini. Nah, beberapa strategi saya rasa sudah mulai diperlihatkan gitu ya oleh Partai Gerindra melalui kader-kadernya yang relatif cukup aktif gitu ya di media sosial. Nah, ini juga sebagai salah satu cara dan trik saya rasa ya bagaimana Pak Prabowo dan Partai Gerindra sedikit merubah strategi politiknya. Nah, kemudian ketika kalangan pemilih pemula ini yang persentasenya juga relatif cukup besar ya, tidak bisa kita kesampingkan. Ini sudah bisa direbut hatinya, kemudian ada ketertarikan. Saya rasa ini juga akan memberikan sebuah poin gitu ya bagi partai politik khususnya di Gerindra. Demikian, Mbak. Kan untuk saat ini pemanfaatan digitalisasi itu adalah satu hal yang penting untuk membranding diri para tokoh yang akan maju ke Pilpres di pemilu 2024, bukan begitu Pak? Betul, ya Nah, itu bagian dari strategi dan branding. Iya, lalu kan seperti kita ketahui bahwasannya Pak Prabowo sendiri memang sudah memiliki akun sosial media, bahkan dia cukup aktif di Twitter dan juga di Instagram, dan postingan terbarunya beliau ini memposting dirinya bersama dengan keluarga dari mantu, anak, bahkan cucunya Jokowi. Seperti apa dari sisi politik memandang postingan tersebut, Pak? Ya, itu dari sisi analis politik, Mbak, itu sebenarnya ya biasa saja. Ya, tidak ada yang perlu ditanggapi terlalu mendalam, ya. Kemudian tidak juga terlalu kita memandang kecil, karena ini sekali lagi tadi sebagai bagian dari branding. Nah, maka ketika kita bandingkan gitu ya, pada 2014 dan 2019, bagaimana Pak Prabowo itu safari politik juga ke pondok-pondok pesantren gitu ya, para alim ulama dan sebagainya. Nah, di menjelang 2024 ini mencoba bergeser eh, safari politiknya itu melalui gitu ya kedekatan-kedekatan orang-orang di lingkungan presiden. Nah, di antaranya adalah mengunjungi anak dan mantu dari Pak Jokowi. Kemudian di-share di medsosnya. Saya rasa ini sebagai bagian dari safari politik dan itu memang menjadi hak Pak Prabowo dan Gerindra. Tinggal nanti terkait dengan pola safari politik ini yang katakanlah ini sebagai branding, kemudian juga sebagai bagian dari barangkali lobby-lobby politik gitu ya. Ini nanti tinggal semuanya kembali kepada publik dan masyarakat bagaimana menilai gitu ya langkah politik dari Pak Prabowo ini sendiri. Demikian, Mbak. Oke, Pak Triyono, seperti yang diketahui kan banyak partai politik, khususnya di banyak sekali partai politik di Indonesia yang menjadikan Lampung ini sebagai target untuk lumbung suara. Salah satunya adalah Partai Gerindra yang menginginkan suara terbanyak mereka bisa didapatkan di Provinsi Lampung. Lalu dari sisi politik, langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra untuk menarik perhatian dari para pemilih-pemilih khususnya masyarakat yang ada di Lampung, Pak? Ya, jadi sama seperti pada saat Pak Prabowo berkunjung ke Medan, kemudian ke Solo, ya, kemudian ke daerah-daerah lainnya. Nah, tentu di satu sisi gitu ya, kontestasi 2019 itu masih membekas ya di benak masyarakat tentang bagaimana sosok Pak Prabowo. Nah, maka ketika Pak Prabowo hadir di daerah-daerah itu masih cukup banyak gitu ya masyarakat yang antusias dan menyambutnya. Nah, ini juga menjadi salah satu poin juga bagi Partai Gerindra yang sedikit banyak itu masih ya antusias disambut oleh masyarakat di setiap kunjungan di daerahnya. Nah, tinggal bagaimana antusiasme masyarakat ini, kemudian kepedulian masyarakat ini itu bisa dikemas oleh Partai Gerindra sebagai bagian dari menyerap aspirasi masyarakat gitu ya,
itu untuk kemudian bisa diangkat ke nasional dan kemudian diperjuangkan oleh Partai Gerindra. Nah, di Lampung katakanlah bagaimana proses rakerda ini itu juga tidak hanya untuk internal kalangan Partai Gerindra, tapi juga mulai membawa isu-isu yang memang ada di publik gitu ya, yang kemudian itu dibawa, kemudian disuarakan melalui anggota-anggota di parlemen Partai Gerindra gitu ya, sehingga masyarakat kemudian menilai oh Partai Gerindra ini masih pro, masih peduli kepada masyarakat dan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Triyono. Sama seperti Pak Robi, tadi kan Mutiara menanyakan, apakah Partai Gerindra ini membutuhkan sosok baru nih untuk menggantikan Pak Prabowo menjelang Pilpres di pemilu 2024. Lalu untuk pendapat dari Pak Triyono sendiri seperti apa, Pak? Baik. Kalau dari internal Partai Gerindra, saya rasa untuk saat ini belum ada ya yang bisa gitu kan menggantikan posisi Pak Prabowo. Katakanlah ada tokoh sentral seperti Pak Sandiaga Uno gitu ya, yang posisi juga masih sebagai kader Partai Gerindra. Saat ini juga saya perhatikan sebagai analisis politik itu belum bisa gitu ya untuk mengganti posisi Pak Prabowo ya. Ini kalau dari internal Partai Gerindra. Tetapi kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Robi gitu ya, ketika kemudian Pak Prabowo legowo, kemudian posisi sebagai kingmaker ya, sebagai negarawan gitu ya, kemudian mendukung putra-putra terbaik bangsa ya untuk maju di kancah nasional sebagai capres katakanlah, saya kira itu akan lebih arif dan bijaksana ya. Masyarakat juga akan lebih mengacungi jempol saya rasa ketika Pak Prabowo mulai legowo gitu ya, kemudian mau memberikan tiket capres itu kepada putra-putra terbaik bangsa yang lainnya. Artinya membangun bangsa ini kan tidak harus selalu masuk dalam lingkungan istana. Banyak aspek yang bisa kita bantu untuk bangsa dan negara ini. Nah, tetapi ketika di internal Gerindra, saya pribadi gitu ya, analisa saya belum ada yang bisa menggantikan untuk posisi Prabowo saat ini. Demikian, Mbak. Pertanyaan terakhir nih Pak, terkait dengan seandainya memang Pak Prabowo akan maju ke Pilpres di pemilu 2024 mendatang, kira-kira sosok bakal calon wakil presiden seperti apa yang ideal untuk seorang Prabowo? 2 kali ikut kontestasi di Pilpres, saya rasa ini menjadi catatan gitu ya. Bagaimana di 2014 Pak Prabowo itu menggait cawapresnya itu Pak Hatta Rajasa itu dari non Jawa. Kemudian di 2019 itu juga dari kalangan pengusaha katakanlah Pak Sandiaga Uno. Nah, andaikan gitu ya, ketika Pak Prabowo 2024 ini akan kembali maju dalam kontestasi Pilpres, saya rasa ada hitung-hitungan tersendiri ya dari sisi Pak Prabowo, kemudian dari internal Partai Gerindra gitu ya, untuk bagaimana memasangkan Pak Prabowo ini dengan cawapres yang memang bisa mendulang suara ya, dan meningkatkan elektabilitas dari pasangan Pak Prabowo nanti gitu ya. Nah, itu bisa juga dari kalangan ormas terbesar, bisa juga dari kalangan yang memang berasal dari pemerintahan gitu ya. Nah, saya rasa itu menjadi catatan sekali lagi bagi Partai Gerindra ya. 2 kali mengalami kekalahan dalam Pilpres, tentu banyak sekali evaluasi dan catatan-catatan yang ketika 2024 Pak Prabowo maju kembali, pasti itu akan menjadi tolak ukur gitu ya, bagaimana memasangkan Pak Prabowo. Nah, tentu dalam percaturan pencapresan itu, selain bergaining dan marketing politik yang kadang di sisi jual dari partai politik itu adalah strategi ya, bagaimana mengemas pasangan itu sebagai branding itu yang memiliki nilai jual. Nah, maka sekali lagi safari-safari politik yang saat ini dilakukan oleh Pak Prabowo dan calon-calon yang lainnya itu sebagai bagian ya dari proses penjajakan mencari
cawapres pasangan yang bisa menaikkan gitu ya sisi elektabilitas dan suara tentunya. Demikian, Mbak. Banyak Pak Triyono atas informasinya dan juga pandangannya yang tentunya memberikan ilmu serta pengetahuan bagi Tribuners di rumah. Terima kasih banyak Pak Triyono atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Ya, selamat siang Pak dan sampai jumpa. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Roby Cahyadi selaku dosen Ilmu Politik FISIP Unila dan juga Bapak Dr. Triyono sebagai Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Lampung dalam memandang safari politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Oke Tribuners, seperti yang diketahui saat ini sedang berlangsung Rakerda Partai Gerindra di Lampung yang dimana sudah diikuti oleh berbagai perwakilan dari kabupaten ataupun kota, bahkan juga tingkat kecamatan dan juga se-Sumatera. Dan seperti diketahui dalam Rakerda Partai Gerindra di Lampung pada hari ini itu terlihat juga Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan juga Wakil Gubernur Lampung yang memang turut menghadiri Rakerda dari Partai Gerindra. Baiklah Tribuners, itu tadi live update khusus terkait dengan Rakerda Gerindra di Lampung. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.